Walladzi yanqudu al-wudu'a sittata asya'a, dan bermula ia membatalkan wudu. Sittata asya'a itu ada 6 perkara. Jadi ada 6 perkara yang membatalkan wudu. Ada berapa? 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini, yang pertama, apa-apa yang keluar dari 2 lubang. Yang dimaksud 2 lubang di sini al-qubulu wa duburu. Al-qubulu itu alat kelamin yang ada di depan. Sama enggak? Laki perempuan beda. Ini al-qubulu, alat kelamin depan. Ini kalau ada yang keluar maka batal wudu kita. Wa duburu, dan dubur. Dubur itu kalau bahasa kitanya P-A-N, P-A-T, apa? Yang dibaca, ingat saja ya. Ini bisa membatalkan wudu kalau keluar dari 2 lubang, lubang depan dan lubang belakang. Ini kalau fikih begini, seperti ilmu biologi, harus dijelaskan secara rinci agar supaya jelas. Kemudian para jamaah sekalian, wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini. Yang kedua, ia membatalkan wudu tidur. Ya, tidur yang posisi duduknya enggak tenang, berubah. Ghairi hay'ati mutamakkin. Jadi kalau kita duduk lagi misalkan sholat Jumat, atau kita menunggu waktu sholat berjamaah di masjid, di musola, itu pantat kita bergerak. Ya, kita tidur, lalu kita nyungsep, itu batal wudunya. Tapi kalau duduknya posisi pantatnya tidak bergerak, walaupun dia ngiler, nggak batal. Paham? Paham ya dengan? Jadi kalau kita tidur, posisi duduknya tidak berubah, maka wuduknya tidak batal. Ini sudah dipahami. Kalau laki-laki sholat Jumat, itu kalau kerja capek tidur, nungguin sholat Jumat. Makanya kita disuruh berbanyak istighfar dan baca sholawat kalau lagi di masjid, kalau di sholat Jumat. Tapi kalau posisi kita nggak bergerak, walaupun dia pulas, itu nggak batal. Ya, nih duduk kayak saya nih, tidur nggak bergerak, walaupun dia goyang begini nggak batal. Yang penting posisi pantatnya nggak bergerak. Ya, posisi duduknya tidak berubah. Bagaimana kalau dia kentut? Tahu kentut? Kalau kentut, buang angin. Itu walaupun dia tidak berubah batal, karena ada yang keluar dari dolop, berarti lubangnya belakang. Kalau kalian nahan kencing, itu nahan kencing, kalau netes sedikit batal tuh. Juga di dalam ilmu kesehatan tidak boleh nahan kencing, ntar jadi penyakit. Jadi kalau
kita sudah berwudu, pengen buang air kecil atau kencing atau pipis, itu kalau keluar setetes tetap batal. Tapi kan besar kencing saya wangi, mau wangi kek, ya, tetap batal. Bisa makan jengkol, ya kencingnya wangi, tetap batal gitu ya. Wazawalul akli bisukrin au marodin. Yang ketiga, ia membatalkan wudu apabila hilang akalnya, otaknya enggak waras. Ini sebab pertama, dia mabuk, yang kedua sakit. Jadi yang membatalkan wudu yang ketiga hilang akal, disebabkan karena penyakit atau apa? Mabuk, minum narkoba, makan narkoba, itu akalnya hilang. Minum homer, minum anggur, itu akalnya hilang, dia mabuk, maka wudunya batal. Berarti akalnya hilang disebabkan karena syukur, karena mabuk. Yang kedua disebabkan karena penyakit gila, penyakit stres dan lain sebagainya. Makanya supaya tidak penyakit stres, kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali, ya, seorang imam besar di dalam Islam, itu membagi hati ada 3. Catat. Ini menurut Imam Al-Ghazali, seorang imam besar ahli tasawuf. Itu beliau membagi hati ada 3. Yang pertama ada hati yang sehat. Hatinya sehat. Yang dikatakan hati yang sehat adalah hati yang bercahaya, enggak hasut, enggak dengki, enggak sombong, enggak uzub. Itu hati yang sehat. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, hati yang sakit. Apa yang dimaksud dengan hati yang sakit? Hati yang sakit adalah hati yang ada penyakit sombong, hasud, iri, dengki, ujub, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ada hati yang mati. Apa hati yang mati? Hati yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan durhaka kepada orang tua dan juga durhaka kepada guru. Itu maka hatinya akan mati. Kalau hati sudah mati, tidak akan bisa menerima nasihat agama. Walaupun orang tuanya, walaupun gurunya nggak bisa dinasehatin karena hatinya mati. Jangan sampai hati kita mati. Salah satu hati akan mati disebabkan banyak tertawa, terbahak-bahak. Ya, jadi kalau kita kebanyakan tawa, terbahak-bahak, itu nanti akan bisa mematikan hati. Kalau hati sudah mati, dia tidak akan bisa menerima nasihat agama, nasihat orang tuanya, nasihat gurunya, karena hatinya mati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, yang membatalkan wudu adalah lamsul rajuli, ya, al-mar'ah al-ajnabiyah, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Apa yang keempat?
Yang membatalkan wudhu yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Lagi lewat sentuh tanpa ada hijab. Tahu hijab? Tahu hijab kan? Penghalang, ya. Ini min ghairi hailin, tanpa penghalang. Ini kalau kita bersentuhan laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang baju atau penghalang yang lainnya, maka wudhu kita akan batal. Kalau bahasa Arabnya batal. Ya. Ini keberapa? Yang keberapa? Kemudian para jemaah sekalian, yang dapat membatalkan wudhu yang kelima, masu farjil adami bibatinil kafi. Yang kelima yang membatalkan wudhu, masuk farjil adami bibatinil kafi, menyentuh telapak tangan, menyentuh kemaluan, ya, kemaluannya sendiri dengan telapak tangan. Ini membatalkan wudhu. Misalkan udah punya air wudhu, dia garuk, pakai telapak tangan, batal. Makanya kalau garuk hati-hati, harus ada penghalang. Lagian iseng aja habis wudhunya garuk-garuk, ya. Berarti jarang mandi, ya. Orang kalau jarang mandi kan gatal badannya, ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, yang membatalkan wudhu yang kelima adalah menyentuhnya telapak tangan kepada kemaluan, baik itu orangnya laki-laki atau perempuan, baik besar maupun kecil. Walaupun dia anak-anak, dia udah wudhu usia SD, lalu dia megang kemaluannya pakai telapak tangan, wudhunya batal. Apalagi udah dewasa, udah balik, nggak boleh. Kalau anak laki-laki balik usia berapa? Anak laki-laki balik kalau udah ngimpi naik kuda, bukan kuda sembarangan. Ini kuda perang. Kalau perempuan dewasanya sudah menstruasi, ini wajib sholat. Hati-hati tuh. Ini generasi muda, kalau sudah balik wajib sholat. Ini pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istaqimu wa la tahsu wa'lamu anna khaira dinikum as-shalah. Suatu amalan, ya, yang paling bagus yang harus kita istiqomahkan adalah sholat. Yang belakang apa? Yang belakang sholat kan? Yang ketawa ke sholat di sini, ya. Hari kentut. Jadi kentut apa? Ya, kentut itu nikmat. Tapi harus tahu tempat, ya. Orang kaya kalau kentut udah biasa. Oh, ini orang kaya kentut, ini orang susah kalau kentut. Udah susah kentut tuh. Karena kita di masyarakat begitu tuh. Oleh karena itu, supaya tidak ada penyakit hati, kita harus bisa jaga mulut. Mulut itu bisa ngomong di dalam dari hati. Makanya kita jangan sampai jadi manusia yang hasud,
manusia sombong. Kita kalau udah hasud, kalau udah sombong itu ngaji nggak mau, nuntut ilmu agama nggak mau, karena merasa udah pinter. Kalau pinternya lulus, alhamdulillah. Khawatir pinternya keblinger. Kalau pinter keblinger, maka generasi bangsa akan bahaya untuk masa depannya. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang dibanggakan oleh agama dan bangsa kita. Dari sekarang nih, kita harus perdalam ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ilmu agama agar suatu hari nanti sukses. Jadi kita jangan hanya mengejar ilmu teknologi, tapi harus diiringi ilmu teologi, ilmu agama. Kalau kita hebat, ilmu agamanya lemah, bahaya. Seorang pejabat yang agamanya lemah, bahaya. Seorang kaya, ilmu agamanya lemah, bahaya. Oleh karena itu, sebagai generasi bangsa, pada masa yang akan datang, kita harus punya wawasan yang luas agar nggak bisa dibohong-bohongin sama orang-orang yang nggak suka kepada bangsa kita, yang nggak suka kepada agama kita. Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keenam, nih silakan dicatat, direkam untuk bekal ilmu. Mudah-mudahan bisa manfaat sampai kita mati, ya. Yang terakhir para jamaah sekalian, yang dapat membatalkan wudu adalah apa? Yang keberapa nih? Nah, yang keenam, ya. Wa masuk halaqati, ya. Duburi, kalau dia megang lubang dubur, itu batal. Mana dubur? Yang belakang. Udah megang-megang, gatal-gatal juga batal. Ada itu, ya. Makanya kita disuruh menjaga kebersihan, toharoh. At-toharoh itu Islam sangat mengajarkan kebersihan, kesucian. Makanya kalau sekarang kita disuruh cuci tangan, pakai masker, cuci tangan, itu Islam sudah mengajarkan terlebih dahulu untuk kebersihan, terutama berwudu. Coba siapa yang udah punya wudu? Udah punya semua. Ya, jadi kalau kita berangkat kerja, kita berangkat ke masjid musola, berangkat ke kantor, itu wudu. Langgengkan wudu supaya seperti sahabat Bilal bin Rabah, belum masuk surga, belum meninggal dunia, sendalnya udah masuk surga. Nanti orang-orang yang menjaga wudunya itu wajahnya akan bercahaya. Jadi lestarikan, langgengkan, istiqomahkan, berwudu. Walaupun tidak baca Quran, tidak sholat, mau nongkrong berwudu, mau ke kantor berwudu, mau ngojek berwudu, mau ojol berwudu. Apalagi mau pengantin baru, ya, harus punya wudu. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kajian kita malam ini yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Allahu a'lam bishawab.